sudah jam 9, waktunya beribadah. Adik-adik, ayo beribadah. Oke, Kakak. Sudah siap untuk beribadah? Sudah. Selamat hari Minggu, teman-teman. Nama saya Jesiel. Ini adik saya. Nama saya Mikaela. Ayo kita beribadah dulu. Sebelum kita mulai beribadah, siapkan buku Alkitab dan amplop persembahan. Selamat beribadah, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Lia, kita cek ya lagunya ya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Nah gitu, keren ya. Tapi Om Reza naikin dikit ya, itunya ya. Oke. Udah keren ya. Tapi sebentar teman-teman, sebentar. Lihat deh teman kita yang satu ini. Dia ngapain sih? Sibuk sekali nih Tante Desi. Iya. Tante Desi lagi ngapain sih Tante? Tante Desi. Gimana kalau kita latihan aja? Oh, oke. Gini loh, Tante. Aku nih lagi lihat foto adik-adik kemarin. Pekan anak. Oh. Iya. Aduh, aku seneng banget, happy banget bisa ketemu adik-adik di gereja. Aku udah kangen banget bisa mau ibadah bareng sama mereka. Iya, lucu-lucu. Betul sekali Tante Desi. Om Freddy juga suka cita sekali kemarin bisa ketemu adik-adik semua secara fisik, secara offline, tatap muka. Iya. Halo Tante dan Om. Ya ampun, Tante Evi baru dateng. Maaf ya, aku maaf ya Tante Desi. Oke, Tante Evi. Tante Evi, kita mulai ibadahnya ya Tante ya. Karena adik-adik di rumah pasti udah menunggu kita. Kita sapa adik-adik dulu yuk. Oke. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik dan Tante dan Om, Tante Evi tuh happy banget, sukacita bisa beribadah kepada Tuhan bersama adik-adik pagi ini. Dan Tante Evi juga yakin nih, adik-adik yang di rumah atau di mana saja pasti juga bersukacita beribadah kepada Tuhan pagi ini. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya?
Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Firman selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Firman selalu bergirang. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Mari kita sama-sama berdoa. Mari adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa dengan bersuka cita menaikkan puji-pujian untuk-Mu, dan biar kami bisa dengan sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan dan belajar serta mengenal Tuhan lebih baik lagi. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa menyediakan diri kami untuk boleh benar-benar beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tante, Yes. Om, dan adik-adik di rumah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Betul. Dalam segala keadaan ya Om ya Tante ya. Tuhan Yesus selalu sayang sama kita semua dan mau menerima kita apa adanya. Ayo adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyatakan pujian sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita semua bersukacita karena kasih Tuhan Yesus. Tante. Iya. Coba lihat di sana tuh Tante. Mana Om? Tuh, ada anak yang kelihatannya lagi ketakutan. Mana sih Om? Ya Om. Oh iya, aku lihat Om Freddy. Wah, kenapa ya anak itu ya? Kok kelihatannya takut gitu ya Om? Iya benar. Mana sih? Tante Desi lihat. Enggak, aku nggak lihat. Yang mana sih? Itu loh Tante di sana. Mana Om? Yang mana? Itu loh. Yang mana? Tante Deki lihat nggak? Loh, itu kan Joanna. Iya, dia kan murid kelas kita. Kelas aku sama Tante Desi. Aduh, kenapa ya dengan Joanna? Kenapa Tante? Kok dia kelihatan ketakutan? Ada apa? Adik-adik, ayo kita lihat yuk. Kenapa dengan Joanna? Aduh, gimana ini? HP aja rusak karena aku jatuhin. Apa aku buang aja ya supaya aku aman? Tapi nanti kalau kaget ketahuan gimana? Aduh. Hai Dek, Hai Kak. kamu
lihat HP kakak nggak? Aku nggak lihat. Jadi kok kayaknya kakak taruh sini. Aku ke kamar dulu ya kak. Oke. Mana ya HP-nya? Oh, ternyata Joanna itu nggak sengaja menjatuhkan HP kakak Gia. Oh, gitu. Betul. Tapi karena Joanna ketakutan untuk bicara jujur, dia memilih untuk berbohong. Wow. Supaya nggak dimarahin. Oh gitu. Iya. Ternyata itu yang membuat Joanna kelihatan ketakutan ya. Betul, Om Freddy. Iya. Nah adik-adik, pernah nggak berbuat salah seperti berbohong, mencontek, bermain curang kalau lagi permainan sama temennya atau gitu ya? kesalahan lainnya? Oh. Nah kalau iya, kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Iya betul. Ayo adik-adik, ya, kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh teman kita, namanya Leia dari kelas ATC. Lipat tangan, Lipat tutup tangan, mata. tutup mata. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, terlebih bahwa aku telah menghina Engkau yang Maha Pemurah dan Maha Baik bagiku. Aku berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak mengubah diriku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lea untuk pelayanannya di ibadah pagi ini. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, ayo kita sama-sama naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya. Ayo kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru, yaitu Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah adik-adik, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus Tuhan agar kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini, dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman-Mu, boleh juga melakukan firman-Mu dengan taat dan setia seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan juga Tante Melva, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi Alkitabnya sudah dibukakan.
Adik-adik, teman kita Nathanael dari kelas AKC akan membacakan Alkitab buat kita, tapi adik-adik yang di rumah juga mengikutinya ya. Yuk kita dengarkan. Lukas 19 ayat 1-10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kau berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih ya Nathanael sudah membacakannya. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Zakheus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Zakheus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Zakheus? Bagaimana Zakheus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, lihat nggak tadi siapa yang memanjat pohon? Ada yang bisa menjawab? Yang manjat pohon tadi siapa? Iya, Tante yakin nih adik-adik yang di rumah pasti jawabnya Zakheus. Bener? Yeay! Siapa itu Zakheus adik-adik? Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dan ia orang yang kaya, sangat kaya. Masih ingat nggak adik-adik? Siapa itu pemungut cukai? Pemungut cukai
Tante Roland kan minggu lalu sudah menyampaikan ya lewat firman Tuhan, pemungut cukai itu adalah orang yang menarik atau meminta pembayaran pajak dari orang-orang untuk pemerintahan Romawi. Biasanya nih pemungut cukai itu tidak disukai orang karena mereka meminta pembayaran pajak itu jauh lebih besar yang seharusnya. Makanya adik-adik, mereka itu banyak yang tidak menyukai, bahkan karena mereka juga memintanya dengan cara yang kejam atau memaksa. Makanya adik-adik banyak yang tidak suka. Nah, adik-adik, Sakeus ini sendiri kepala pemungut cukai. Wih, atasannya ya. Makanya pastinya banyak orang yang tidak suka atau benci kepada Sakeus. Sakeus ini dikenal sebagai orang yang orang-orang menyebutnya orang yang jahat, kejam, seorang pendosa. Wah, sedih ya adik-adik. Nah, adik-adik, makanya ketika Tuhan Yesus menyapa Sakeus yang berada di atas pohon ara, kemudian memintanya segera turun, karena apa tadi adik-adik? Tuhan mau menumpang di rumahnya. Wah, tapi adik-adik, banyak orang-orang yang merasa heran kepada Tuhan Yesus. Mengapa ya Yesus mau menumpang di rumah seorang pendosa? Memangnya Yesus itu tidak tahu siapa Sakeus? Begitu mereka berbisik-bisik satu sama lain. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu nggak siapa Sakeus itu? Menurut adik-adik tahu nggak? Tentu saja Tuhan Yesus tahu adik-adik siapa dan apa yang telah dilakukan oleh Sakeus. Tuhan Yesus tahu bahwa selama ini Sakeus sebagai kepala pemungut cukai melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang. Tentunya sikap seperti itu menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan sedih. Pastinya Tuhan Yesus sedih adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus menerima Sakeus yang berdosa dengan penuh cinta kasih yang besar adik-adik. Karena ingat enggak di ayat 10 tadi dikatakan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang hilang atau orang-orang yang berdosa. Adik-adik, menurut adik-adik nih, kan waktu Tuhan Yesus bilang, Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus mau enggak menerima Tuhan Yesus menumpang di rumahnya? Mau? Tentu saja adik-adik. Dikatakan di ayat 6 tadi, Sakeus segera turun dari pohon ara dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Wah, pastinya dengan sukacita adik-adik. Coba adik-adik bayangkan ya. Kalau seorang presiden mau datang ke rumah kita, ke rumah adik-adik, senang gak? Pastinya ya adik-adik, berfoto dengan presiden atau dengan idola kita saja, kita sangat senang adik-adik. Apalagi ini nih berkunjung ke rumah kita. Pasti kita sangat senang, sukacita. Demikian juga yang dirasakan oleh Sakeus. Sakeus sangat senang adik-adik. Dia orang yang berdosa, yang tidak disukai orang atau yang dibenci oleh orang, tapi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima Sakeus apa adanya dan mengampuni dosa-dosanya. Tuhan Yesus adik-adik pada ayat ke-9, Tante mau baca ya. Ayat ke-9 mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Wah, Sakeus, bukan hanya Sakeus ya, Sakeus dan seisi rumahnya mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, Sakeus sangat bersukacita bertemu dengan Yesus Juru Selamat. Apa yang terjadi adik-adik ketika Sakeus menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Sakeus bertobat adik-adik. Dia tidak mau lagi melakukan perbuatan yang membuat Tuhan sedih. Sakeus bahkan adik-adik ya, memberikan setengah dari hartanya untuk menolong orang-orang miskin. Dan kepada orang-orang yang telah dirugikannya dengan memeras uang pajak yang lebih besar, memaksa-maksa orang untuk membayar pajak,
Sakeus menggantikannya 4 kali lipat. Wow, besar loh itu adik-adik. Wah, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus benar-benar adik-adik mengubah hati Sakeus. Sukacita yang hadir dari Sakeus itu adik-adik, ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia mau hidupnya berubah, bertobat, dan taat untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu juga sangat sayang kepada kita semuanya. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Karena itu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita bersyukur dan bersukacita atas keselamatan dan juga cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan nih adik-adik, kita apa yang harus kita lakukan adik-adik? Seperti tadi sepanjang ibadah apa yang kita lakukan? Iya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kemudian apa lagi? Taat kepada Tuhan. Artinya firman Tuhan yang kita baca kita lakukan. Kita tidak mau lagi membuat Tuhan Yesus sedih, tetapi kita selalu melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Kalau kita berbuat salah nih adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Pastinya minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf dong kepada orang yang sudah kita sakiti atau kita lakukan kesalahannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pasti senang kalau kita menyadari kesalahan kita dan kita mau berubah menjadi atau bertobat ya adik-adik, berubah menjadi anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Yuk adik-adik, kita buka ayat hafalan dari Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Tante baca ya buat adik-adik. Adik-adik yang di rumah juga baca bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah adik-adik, kita semua juga adalah orang-orang yang hilang, yang melakukan kesalahan. Karena itu kita bersukacita karena Tuhan sudah menerima kita. Dan kita berubah menjadi anak yang lebih baik. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi semua orang, yang menerima setiap orang apa adanya. Tuhan tidak pilih-pilih kasih, dan pertemuan dengan Tuhan membuat Sakeus bertobat dan sangat bersukacita. Kami anak-anak Tuhan juga sangat bersukacita telah menerima Tuhan sebagai juru selamat kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dengan lebih baik lagi hari demi hari, mau melakukan perintah Tuhan, mau taat akan kehendak Tuhan saja. Kami bersyukur kami punya Tuhan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, penasaran gak adik-adik bagaimana kelanjutan dari role play tadi? Ingat gak siapa tadi yang melakukan kesalahan? Joanna bukan? Yuk kita saksikan lagi kelanjutannya. Aduh, apa yang aku harus lakukan ya? Aku mau banget datang ke Kak Aldi meminta maaf. Tapi aku takut dimarahin. Apa yang aku harus lakukan ya? Aha, aku ingat tentang firman Tuhan hari ini, tentang Zakeus. Walaupun Zakeus orang berdosa dan pernah melakukan kesalahan, Tuhan mau menyapanya dan datang ke rumahnya.
Jadi aku yakin Tuhan mau menolongku datang ke KG meminta maaf. Aku cari KG dulu deh. Hai Kak. Hai Dek. Ade minta maaf. Tadi sebenarnya HP KG ada di Ade. Ade aku nunjukin karena HP-nya rusak. Kak, Ade minta maaf ya. Gak apa-apa Dek. Kakak malah seneng. Adek mau ngasih tahu kakak dan berani untuk jujur. Jadi kakak mau maafin Adek? Mau dong Dek. Oh iya, tadi kenapa Adek bisa berani untuk jujur ke kakak? Adek percaya Tuhan pasti mau menolong Adek meminta maaf kepada Kak Gia. Oh gitu. Oke Dedek. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus mau menghampiri Zakeus. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni Zakeus dan menerima Zakeus yang berdosa. Dan pastinya Zakeus sangat bersukacita menerima dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Betul sekali Tante Desi. Adik-adik tahu tidak? Tahu tidak? Tahu. Tidak hanya Zakeus loh yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi kita, tapi Dia juga menerima kita apa adanya. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita semua. Adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Dan sekarang kita mau sama-sama menyanyikan lagu It's a Gift to You. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it
Everything I have, Everything I have, all you have given me, all you have given me, I give it to you, I Lord, give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Evan dari kelas ATC. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Evan sudah memimpin doa persembahan hari ini. Buat adik-adik yang ingin memimpin doa persembahan dan doa apa lagi Tante? Doa pengakuan dosa. Iya, boleh menghubungi Om atau Tante pelayan anak di kelas masing-masing ya. Yes. Dan selalu semangat. Pasti Tante Desi. Bila harus merekam doanya berulang-ulang Tante. Supaya mendapatkan rekaman video yang terbaik. Yes. Nah, sekarang waktunya aktivitas Tante. Yeay. Adik-adik, aktivitas kita hari ini untuk kelas AK dan AT sama Tante. Oke, apa itu Tante? Ya, menulis perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pastinya harus dilakukan perbuatan-perbuatan tersebut ya. Yes, siap. Ya, harus ya Tante ya. Siap. Setelah ibadah pagi ini selesai, adik-adik langsung kerjakan aktivitasnya ya. Oke. Lalu hasil aktivitasnya di-share ke WA grup kelas masing-masing. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk ikut persekutuan kelas selesai ibadah ini ya. Oh iya. Harus ya. Iya, betul. Nah, nanti link Zoom-nya pasti sudah dikasih ya Sudah. Tante ya. Sudah di WhatsApp grup kelas masing-masing. Iya, sudah di-share ke Mama dan Papa di WAG masing-masing kelasnya. Nah, adik-adik jangan lupa selesai ibadah ini ada Zoom kelas di kelompoknya ya, ada yang AK dan AT. Jangan lupa, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, Tante Evi mau kasih pesan-pesan nih. Satu, yang pertama, tetap jaga prokes. Apalagi sekarang kan makin sering tuh keluar-keluar rumah, pergi-pergi ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer atau dengan air dan sabun. Yang kedua, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Caranya salah satunya adalah selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan jajan sembarangan dulu. Oke? Siap. Yang berikutnya, tetap minum susu dan vitamin. Supaya kenapa? Supaya tubuh kita tidak mudah kena virus. Biar tetap sehat. Dan ini paling penting juga nih adik-adik. Tentunya ya, harus selalu berdoa. Minta Tuhan Yesus menjaga kita, melindungi kita selalu setiap saat. Dan yang terakhir, tapi juga penting, selalu membaca renungan harian Starnya. Atau mendengarkan podcast Sema ya adik-adik, supaya kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Adik-adik, kita juga bersyukur nih, sudah 2 minggu terakhir, ibadah sekolah minggu sudah onsite loh di gereja. Itu kemarin kelas ATC dan ATB. Nah, buat adik-adik yang di kelas ATA, seharusnya akan ada ibadah sekolah minggu di hari Minggu tanggal 6 November. Nah, info detailnya nanti tunggu ya. Pasti akan di-share informasi lebih lanjut oleh koordinator atau
tante dan om guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Jadi ditunggu ya adik-adik informasi selanjutnya. Dan harus datang tante. Oh iya benar. Iya, Ini kan harus sudah datang. ibadah onsite nih di gereja. Kan sudah rindu bertemu dengan teman-teman. Harus datang. Sayang banget tante Oke? ya kalau nggak hadir ya. Ingat ya, buat adik-adik yang di kelas ATA, ibadah sekolah minggunya akan onsite di minggu depan, 6 November. Jam berapa Tante Becky? 10.30. 10.30 pagi. Oke? Siap. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pagi ini dengan berdoa. Tapi ingat selalu ya adik-adik, apapun keadaan kita berjanji untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita dan selalu menerima kita apa adanya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih sayang-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada kami semua. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang Bapak Zakeus. Bagaimana Tuhan mau mengampuni dan menerima Bapak Zakeus Tuhan. Tuhan, kami bisa belajar dari cerita firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Zakeus dan mengampuni dosa-dosa Bapak Zakeus. Kami percaya Tuhan, kami juga pasti Engkau kasihi dan kami pun mau Bapa untuk belajar taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aku duluan ya, soalnya ada Zoom nanti. Aku mau ikut Zoom. Oke.